Setelah kita menjadi percaya kepada Kristus dan berniat untuk hidup seturut kehendak-Nya, apakah kehidupan kita menjadi semakin lebih baik atau malah justru bertambah berat? Mari saudara, kita belajar dari sabda Tuhan. Halo pendengar Sabda Rohani dimanapun saudara berada, bagaimana kabarnya? Semoga saudara semua selalu baik dan sehat. Nah saudara, kadang-kadang kita pernah mendengar atau bahkan sering mendengar ada orang-orang berkata, kalau ikut Yesus yang sakit akan sembuh, yang jomblo pasti dapat jodoh, atau yang menganggur pasti dapat pekerjaan, dan lain-lain. Akan tetapi, setelah kita menjadi percaya kepada Tuhan, kemudian hidup seturut dengan kehendak-Nya, kenyataannya kita tidak bisa lagi hidup sesuka hati. Kita bahkan dituntut untuk selalu dapat mengampuni orang lain sekalipun hati kita terus disakiti. Atau yang lebih ekstrim lagi, kita harus bersikap sabar dan tabah dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tekanan-tekanan hidup. Mengapa bisa demikian? Karena kepada kita bukan saja dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Hal ini seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 29. Saya ulangi sekali lagi, kita bukan saja dikaruniakan untuk menjadi percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Menderita seperti apa? Kita rela menderita bagi Kristus demi untuk mewujudkan iman dan kehidupan kita yang seturut dengan Injil-Nya, bukan untuk menderita oleh karena akibat dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah saudara, inilah harga yang harus dibayar oleh kita sebagai orang Kristen. Akan tetapi, biasanya manusia itu selalu menghindari yang namanya penderitaan. Jikalau demikian, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang tangguh? Mari kita belajar dari sebutir telur dan juga dari wortel. Apa perbedaan antara wortel dan telur? Kalau wortel ini keras, ya, keras. Tetapi telur ini mudah pecah. Kalau saya jatuhkan ini, maka ia akan menjadi pecah. Akan tetapi, jika keduanya ini dipanaskan dalam air, lambat laun wortel akan menjadi lembek, dan sebaliknya telur ini yang tadinya mudah pecah akan menjadi keras. Begitu pula halnya dengan kehidupan kita sebagai orang beriman. Adanya penderitaan, pencobaan, kesusahan, dan kesedihan, semuanya itu dimaksudkan secara bijaksana untuk lebih memurnikan dan menempa diri kita agar kita itu bisa menjadi semakin tangguh dan kokoh, dewasa dan matang dalam kehidupan iman dan rohani kita. Bayangkan, kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya penderitaan atau pencobaan, pastinya kita tidak akan pernah bisa menghadapi kerasnya hidup. Maka saudara, pilihan ada pada kita. Apakah kita mau menjadi karakter atau pribadi seperti halnya wortel yang lembek ini? Atau kita mau menjadi pribadi yang keras seperti telur dalam menghadapi hidup. Maka dengan demikian, ketika kita selalu berjalan bersama Tuhan, Ia akan memampukan kita untuk dapat melewati semua pencobaan karena Tuhan selalu menggandeng tangan kita, dan pada akhirnya kita akan berjalan menuju pada kebahagiaan bersama Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.